Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Dimas Yudianto Naim dengan NPM 2115061035 dari kelas PSTC kelompok 3C. Di sini untuk rangkaiannya itu saya menggunakan Arduino Uno, lalu breadboard, lalu ada LCD I2C, sensor LM35, LED, resistor, dan juga buzzer. Nah, di sini untuk eh, sensor LM35 itu terdapat 3 pin. Yang pertama itu ada ground, lalu Vout sebagai pin datanya, lalu ada power. Nah, di sini untuk breadboardnya ini untuk yang ada simbol min itu kita sambungkan ke pin ground di Arduino, yang mana berarti eh, pin min ini dari sini ke sini itu semuanya itu milik pin ground pada Arduino. Lalu di sini yang pin plus ini kita sambungkan ke pin 5 volt di Arduino, yang mana dari pin atau titik-titik dari sini sampai ke ujung ini itu merupakan pin milik 5 volt dari Arduino. Nah, jadi untuk pin ground yang di sensor LM35 ini kita sambungkan ke ground, lalu yang power itu kita sambungkan ke 5 volt, dan untuk datanya itu kita sambungkan ke pin A1. Nah, di sini untuk LED itu terdapat anode dan kathode. Jadi untuk anoda atau katoda, anoda ini adalah positif dan katoda ini adalah negatif. Jadi untuk pin positifnya atau anodanya itu kita sambungkan ke pin 13. Nah, sini kita sambungkan ke pin 13. Jadi untuk yang bagian tengahnya ini dia itu ini apa itu namanya vertikal. Jadi dari sini tuh nyambung, tapi kalau yang horizontal lagi ini nggak nyambung. Jadi dia tuh nyambungnya vertikal. Nah, di sini disambungkan ke sini, lalu disambungkan lagi ke sini agar pin ini itu tersambung juga ke sini gitu. Lalu di sini ditambahkan resistor agar sebagai penghambat daya. Sini resistor ini kita hubungkan ke ground. Ground di sini tuh untuk berfungsi sebagai power yang atau uh, mengalirkan daya ke LED. Lalu di sini ada buzzer. Buzzer ini ada pin plus dan minus. Jadi untuk pin minus kita sambungkan ke ground. Lalu pin plusnya ini kita sambungkan ke data, yaitu di sini menggunakan pin digital 9. Lalu di sini ada LCD. LCD ini terdapat 4 pin, yaitu ada pin ground, VCC atau pin power, SDA atau pin serial data, atau dan setelah itu ada SCL atau serial clock. Nah, untuk pin ground kita sambungkan ke ground, pin VCC kita sambungkan ke pin 5 volt pada Arduino, lalu pin SDA-nya itu kita sambungkan ke pin A4, dan pin SCL-nya itu kita sambungkan ke A5, karena pada I2C itu SDA itu pada A4 dan SCL itu pada A5. Lanjut ke kodenya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program untuk membaca suhu dengan menggunakan sensor LM35, lalu menampilkan nilai suhu pada LCD I2C, dan mengontrol ID dan buzzer berdasarkan suhu, dan menampilkan status ACK atau NCK dari komunikasi I2C. Nah, di sini terdapat pada bagian awal itu terdapat library WRH untuk komunikasi I2C dan library liquid crystal I2C.h
untuk mengendalikan LCD I2C. Nah, lalu kita mendeklarasikan objek dari LCD dari kelas liquid crystal I2C dengan menggunakan perintah liquid crystal I2C dengan parameter 0 kali 27,16,2, yang mana parameter pertama itu adalah alamat I2C. Dalam hal ini adalah 0 kali 27. Parameter kedua dan ketiga adalah jumlah kolom dan baris pada LCD, yaitu 16 kolom dan 2 baris. Di sini karena saya menggunakan address 39, makanya di sini menggunakan parameter 0 dikali 27. Ini dapat menyesuaikan dengan address yang kita pilih. Misalkan kita memilih address 38, maka di sini diganti menjadi 0 kali 26. Begitu seterusnya. Lalu yang pada baris ke-6 itu ada konstanta integer LM35 pin sampai dengan 1, itu digunakan untuk inisialisasi pin analog yang digunakan untuk membaca sensor LM35. Lalu ada LED pin, itu untuk pin digital yang mengendalikan LED. Di sini yang dipilih atau yang digunakan adalah pin 13. Lalu untuk buzzer pin, yaitu untuk mengontrol buzzer, itu digunakan pin 9. Lalu masuk ke void setup. Jadi void setup ini adalah fungsi yang berisi inisialisasi atau fungsi yang dijalankan sekali dan hanya fungsi yang dijalankan pertama kali dan hanya dijalankan sekali. Di sini terdapat serial begin 9600 itu untuk melakukan komunikasi serial dengan 9600 baud rate. Lalu ada wire begin. Wire begin itu digunakan untuk memulai komunikasi I2C. Nah, setelah wire begin itu ada LCD begin 16 dengan parameter 16,2, itu untuk menginisialisasi LCD dengan 16 kolom dan 2 baris. Ini juga di dalam fungsi ini juga sudah termasuk fungsi LCD init, yaitu digunakan untuk LCD print, LCD set cursor, dan lain sebagainya. Lalu di sini terdapat LCD backlight. LCD backlight itu digunakan untuk menghidupkan backlight pada LCD. Nah, di sini juga terdapat LCD print temperatur, itu untuk menampilkan ke LCD kalimat temperatur. Lalu ada fungsi pin mode. LED pin output itu digunakan untuk inisialisasi bahwa LED pin ini sebagai output. Di sini juga terdapat inisialisasi bahwa buzzer pin ini sebagai output. Lalu masuk ke void loop. Di sini ada fungsi untuk membaca suhu dari sensor LM35. Suhu dari sensor LM35 itu dibaca dengan fungsi analog read LM35 dengan parameter LM35 pin. Kemudian hasil pembacaan suhunya itu disimpan ke dalam variabel raw value dengan tipe data integer. Kemudian nilai dari variabel raw value ini akan dikali dengan 5 dibagi dengan 1023. Itu berfungsi untuk mengubah nilai analog menjadi tegangan 0 sampai 5 volt. Kemudian hasil perhitungannya tadi itu disimpan ke dalam variabel float voltage. Nah, kemudian hasil atau nilai dari variabel voltage ini itu dikali dengan 100. Itu digunakan untuk mengonversi tegangan menjadi suhu dalam derajat Celcius. Kemudian nilai dari variabel voltage ini disimpan ke dalam variabel float temperatur. Nah, selanjutnya itu merupakan fungsi untuk menampilkan suhu pada LCD. Yang pertama ada LCD set cursor. LCD set cursor ini digunakan untuk mengatur posisi kursor pada LCD. Lalu pada baris kedua itu ada LCD print. Itu digunakan untuk menghapus nilai sebelumnya di baris
kedua LCD. Nah, kemudian ada set kursor lagi. Di sini untuk set kursor ini untuk mengatur posisi kursor pada LCD. Lalu ada LCD print temperatur. Ini adalah untuk LCD print temperatur ini untuk menampilkan ke LCD nilai dari temperatur. Nah, lalu ada LCD print untuk menampilkan ke LCD huruf C setelah nilai dari temperatur. Jadi di sini LCD print ini berguna untuk jika sudah looping dia maka akan masuk ke LCD print ini untuk menghapus nilai yang sudah nilai suhu sebelumnya gitu. Nah, di sini masuk ke fungsi mengendalikan LED dan buzzer berdasarkan suhu. Jadi di sini ada percabangan if temperatur itu lebih besar dari 50 atau nilai dari variabel temperatur itu atau suhunya itu melebihi dari 50 itu maka LED pin itu akan hidup. Di sini untuk menghidupkan LED pin itu digunakan fungsi digital write dengan parameter high. Nah, lalu di sini terdapat fungsi untuk menghidupkan buzzer. Jadi di sini ada percabangan juga. Oh, ada perulangan. Jadi jika integer i itu sama dengan 0 dan i lebih dari 3, maka akan lalu i increment. Nah, di sini tone buzzer itu 1000 yang artinya itu menghasilkan nada dengan frekuensi 1000 Hz. Lalu ada delay, itu nada berlangsung jeda nada itu berlangsung selama 20 detik. Lalu ada no tone buzzer pin, itu untuk mematikan buzzer. Lalu delay 200 untuk memberikan jeda sebelum menghasilkan nada berikutnya. Nah, di sini jika else atau temperatur itu tidak lebih besar dari 50 itu maka dia LED pin itu akan low. Nah, buzzer pin juga akan low atau LED itu akan mati dan buzzer juga akan mati. Nah, di sini adalah fungsi untuk menampilkan ACK atau NACK. Jadi di dalam I2C itu ada ACK dan NACK. ACK itu adalah acknowledgement, itu adalah setelah setiap byte data yang diterima oleh perangkat slave itu perangkat master akan mengirimkan sinyal ACK ke perangkat setelah setiap byte data yang diterima oleh perangkat slave itu akan mengirimkan sinyal ACK ke perangkat master untuk menunjukkan bahwa data diterima dengan sukses. Nah, untuk NACK itu adalah jika perangkat slave itu tidak dapat menerima data, perangkat master itu akan mengirimkan sinyal NACK ke perangkat slave itu akan mengirimkan sinyal NACK ke perangkat master. Nah, NACK ini terjadi dalam beberapa situasi, misalnya perangkat terima sedang sibuk atau tidak mengenali alamat atau data yang diterima. Nah, di sini ada integer wire and transmission. And transmission ini digunakan untuk mengakhiri pengiriman data komunikasi I2C. Lalu di sini setelah wire and transmission ini itu dilakukan kondisi if atau percabangan if yang mana jika status itu sama dengan 0 itu artinya ACK diterima. Jika status pengiriman bukan 0 itu menunjukkan adanya masalah dalam pengiriman. Karena di NACK itu sinyal ACK itu biasanya berupa level rendah atau 0 gitu. Lalu ada delay start 1000 itu untuk jeda 1 detik sebelum mengirim data berikutnya. Nah, di sini kita start simulation. Nah, stop dulu.
kita start simulation. Nah, di sini temperatur terbaca 74,78 Celcius, 78 Celcius, yang artinya itu dia buzzer dan LED-nya itu akan menyala. Dan jika kita turunkan di bawah 50 derajat, maka LED dan buzzer itu akan mati. Dan di sini juga tampil 13,20 derajat, yaitu suhu yang dibaca oleh temperatur sensor LM35 ini. Nah, jika kita naikkan lagi ke atas 50 derajat yang sesuai dengan kondisi yang kita tentukan itu, maka buzzer dan LED itu akan menyala. Nah, di sini di serial monitor ini terdapat kalimat ACK diterima karena di sini tidak ada masalah dalam pengiriman data. Ya, ACK tidak diterima itu salah satunya bisa kalau address-nya itu salah. Di sini misalkan kita stop simulasi dulu. Di sini misalkan kita menggunakan address 38, tapi di kode programnya kita tidak mengganti ke 0 kali 26, tetapi tetap 0 kali 27. Maka di sini nanti ACK itu tidak akan diterima atau ada kesalahan pada alamat gitu, karena ada kesalahan pada alamat. Nah, di sini LCD tidak hidup dan juga muncul NACK atau ada masalah dalam pengiriman. Jika kita ganti lagi ke address 39, nah, maka ACK diterima dan LCD ini hidup. Kita stop simulasi. Nah, LCD ini kan hidup, akan membaca atau menampilkan suhu yang dibaca oleh LM35. Nah, untuk ACK ini juga bisa terjadi jika pinnya ini pin SDA atau pin SCL tidak tepat. Misalkan kita pindah pin SDA-nya ini ke A3. Nah, maka di sini juga ACK, NACK atau ada masalah dalam pengiriman. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.